Gawat, rencana Luhut dan obor Cina. Pak Presiden, tolong tertibkan Luhut Binsar Panjaitan. Minta kembali ke jalan yang benar. Tak hanya LBP, tolong tertibkan juga kebijakan Menhub. Cukup Budi Karya saja yang terkena COVID-19. Program One Belt One Road, obor Cina. Itu tujuan utamanya adalah memindahkan produksi barang mentah dan setengah jadi keluar Cina. Timbal balik bagi Cina adalah mereka akan mengimpor barang-barang tersebut dari negara partner untuk kemudian diolah menjadi barang jadi dan sebagian diekspor kembali ke negara-negara partner dan sisanya digunakan oleh mereka atau dijual ke negara lain. Isu utama yang mereka usung adalah mengembalikan Cina sebagai negara dengan lingkungan yang bersahabat, mengurangi polusi, dan meningkatkan kesehatan warganya. Karena sudah sedemikian lamanya mereka mengeksplorasi dengan ugal-ugalan negara mereka sendiri dan menyadari bahwa bila dilanjutkan akan membahayakan kelangsungan hidup mereka di masa mendatang. Karena itu, yang disasar sebagai partner obor adalah negara-negara kaya sumber daya alam, namun tidak menguasai teknologi pengelolaannya, dan memindahkan resiko kerusakan ekosistem ke negara-negara tersebut. Oke, sampai di sini paham kan? Pak Jokowi, tolong tertibkan Luhut Binsar Panjaitan. Minta kembali ke jalan yang benar. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan Indonesia akan tetap mendatangkan tenaga kerja asing asal Cina apabila wabah virus corona COVID-19 menurun. Luhut akan tetap mendatangkan TKA Cina lantaran sejumlah perusahaan tambang membutuhkan para pekerja Cina tersebut untuk mengoperasikan industri yang dibangun di Indonesia. Mantan Kodiklat TNI AD itu mengatakan, meski mempekerjakan TKA Cina, pemerintah tetap memprioritaskan tenaga kerja lokal, bahkan persentasenya lebih dari 90%. Menyikapi langkah Menko Luhut itu, anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Gerindra, anak buah Prabowo, Kamrusmat, meminta agar Menko Luhut sadar dengan situasi yang belum stabil saat ini. Sebaiknya, pejabat pemerintah pusat sadar bahwa mendatangkan TKA dalam suasana pandemik membuat rakyat ketakutan membawa virus, ujar Kamru Samad Senin 11 Mei. Pihaknya mendesak pemerintah terutama Menko Luhut agar lebih memprioritaskan masyarakat Indonesia dibandingkan tenaga asing. Berhentilah berpihak ke warga negara asing. Kembalilah ke jalan yang benar, membela dan melindungi rakyat sendiri, paparnya. Kamru Samad meminta Presiden Joko Widodo untuk dapat bertindak tegas dengan para pembantunya dalam mengeluarkan kebijakan. Terlebih, hal tersebut membahayakan bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi harusnya bisa menertibkan menterinya yang selalu menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, tandasnya. Di lain sisi, Gerindra perintahkan Presiden batalkan kebijakan Menhub. Cukup Budi Karya saja yang terkena COVID-19. Pengoperasian kembali seluruh transportasi umum di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir masih menimbulkan pernyataan besar di tengah kebijakan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Berpotensi membuat upaya pencegahan penyebaran virus mematikan tersebut menjadi sia-sia. Semoga kebijakan Menhub tidak menjadi blunder, kata Sekretaris DPC Gerindra Kota Medan, anak buah Prabowo, John Sari Haloho, Senin. John menjelaskan, saat ini tren peningkatan warga yang positif terinfeksi COVID-19 masih terus menunjukkan peningkatan. Kondisi yang sangat memprihatinkan, meskipun pemerintah menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB ini, di dalamnya termasuk anjuran stay at home, menggunakan masker, tidak bepergian, menjaga jarak fisik antar sesama. Ini didukung
dengan tidak adanya transportasi umum yang beroperasi. Nah, sekarang semua sudah beroperasi. Tentu, ini sangat rawan menjadi kontraproduktif dengan upaya pencegahan penyebaran COVID-19, ujarnya. Ia menambahkan, saat ini kedisiplinan masyarakat untuk melaksanakan anjuran pemerintah masih sangat rendah. Hal ini disinyalir menjadi penyebab sulitnya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, kebijakan untuk mengoperasikan kembali angkutan umum akan sangat membuat masyarakat menjadi sangat ketakutan. Saran saya, agar Pak Presiden membatalkan kebijakan Menhub ini sebelum kondisi negeri ini makin parah. Setiap hari ada yang terinfeksi baru, begitu juga yang meninggal. Khusus kepada Pak Menhub, cukup Bapak saja yang pernah kena COVID-19. Kami tidak mau, pungkasnya. Tak terima dijuluki menteri segala urusan. Luhut, itu bidang saya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, LBP. Sering disebut sebagai menteri segala urusan. Julukan tersebut disematkan kepada politikus senior Golkar itu karena dianggap sering mengurusi pekerjaan lain yang bukan di bawah kementeriannya. Banyak yang bilang, Pak Luhut kok ngurusin ini? Kan di bidang saya banyak. Ada pariwisata, perikanan, PUPR, itu kan berkaitan dengan UMKM, perindustrian. Kita harus duduk rame-rame, nggak bisa sendiri, ujarnya ketika bincang khusus bersama Radio Republik Indonesia Minggu 10 Mei, seperti dikutip dari Jawa Post. Dia mengatakan, hal itu haruslah ia lakukan, sebab sesuatu pekerjaan dapat selesai apabila terkoordinasi dengan baik bersama kementerian terkait, karena semua pekerjaan saling terhubung satu sama lain. Jika ada satu kementerian yang bergerak sendiri, maka strategi yang dibangun oleh pemerintah akan percuma. Jadi, kalau orang yang tidak paham, itu mereka pikir, waduh, Pak Luhut kerjain semua. Enggak juga. Kalau kerjain semua, saya juga enggak kuat, kata LBP. Salah satu contoh yang pernah ia berikan adalah pembangunan MRT yang diurus oleh Kementerian Perhubungan. Dia menyebutkan harus memanggil pihak dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, sebab yang mengurusi lahan ataupun tata ruang kota adalah Kementerian ATR BPN. Kementerian Keuangan di bawah saya enggak? Kan enggak. Tapi saya undang rapat karena urusan pembiayaan. Pemda, pemerintah daerah, di bawah saya bukan? Bukan kan? Jadi kalau dibilang ngurus semua, ya memang harus, tuturnya. Seperti diketahui, saat ini kementerian membawahi 6 kementerian lain, yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemenhub, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Dan akhirnya Menhub angkat bicara. Menhub akui aturan larangan mudik di RI bikin bingung. Ya, memang bingung. Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi tak menampik terbitnya surat edaran SE terkait operasional transportasi umum membuat kebingungan di tengah masyarakat. SE yang lebih detail ini, di satu sisi konsepsi tidak ada mudik, tapi ada konsepsi syarat yang disesuaikan dengan gugus tugas penanganan COVID-19. Memang semakin banyak kebingungan di masyarakat, tapi kami semakin yakin, semakin baik ke depannya, kata Budi saat rapat virtual dengan Komisi 5 DPR RI Senin 11 Mei. Meski begitu, Budi menjelaskan, pada dasarnya keseluruhan SE sama, yakni mudik tetap dilarang. Namun, moda transportasi masih diizinkan melayani penumpang dengan kepentingan tertentu selain mudik. Terkait munculnya polemik di masyarakat, Budi menilai lebih diakibatkan oleh rendahnya tingkat pemahaman larangan aturan mudik lebaran. Untuk itu, pihaknya berkomitmen akan melakukan kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi seluruh masyarakat bahwa tak ada kelonggaran mudik. Kami juga menugaskan PPNS Kemenhub
kami edukasi masyarakat terkait pelaksanaan protokol kesehatan bakti sosial yang kami koordinasikan dengan gugus tugas di bawah Komando Jenderal Doni Monardo, ucapnya. Budi menegaskan, pihaknya hanya bertanggung jawab soal operasional transportasi umum sesuai SE yang berlaku. Sedangkan untuk menentukan siapa yang berhak naik transportasi umum tersebut adalah pihak Kementerian Kesehatan. Bagaimana menurut pendapat Anda?